Sebagai ibu yang melahirkan Sultan Andara Raffi Ahmad, wajar jika kehidupan pribadi Mama Ami diobok-obok netizen. Ibarat kiasan like mother, like daughter, isu pelakor yang menerpa Mama Ami sejak tahun 2012 silam juga terjadi pada Syahnaz Sadiqah, putri bungsunya. Kabarnya Mama Ami syok setelah mendengar pengakuan jujur Nanas yang pernah kepincut laki orang, yaitu Randy Kejarnet, suami Lady Nayoan. Lantas bagaimana Mama Ami mempersatukan kembali Nanas dengan JJ Govinda yang cintanya tercoreng perselingkuhan? Simak selengkapnya sesaat lagi, saksikan terus Barista setiap Kamis dan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, ketenaran putranya Raffi Ahmad turut melambungkan nama Ami Kanita, ibundanya. Bahkan Mama Ami sempat menjadi presenter karena dianggap good looking dan punya jiwa entertainer seperti Raffi. Jadi wajar saja jika publik begitu penasaran dengan kehidupan pribadi wanita berusia 60 tahun ini. Apalagi sudah 18 tahun, Mama Ami memilih menjadi single parents dan fokus membesarkan anak-anaknya. Membuat netizen penasaran apa yang membuat Mama Ami terlihat happy dalam menjalani perannya sebagai orang tua tunggal. Apalagi di titik ini, seorang ibu yang punya anak ya, boleh dibilang Raffi ini sukses banget lah, semua di Indonesia siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad. Pasti dong banyak ada yang mungkin mendekati Mama Ami. Nah itu Mama Ami tuh kepikirannya Raffi apa emang udah nggak pingin sih sebenarnya dari Raffi? Kebayang nih kalau punya pasangan hidup juga kan kita ada tanggung jawab sama suami seperti itu. Kalau kayak gini kok enak ya, bebas ya? Bebas. Ya udah akhirnya jalannya seperti ini. Jadi dia selalu sendiri. Saya sering ketemu Mama Ami, tiduran di rumah Mama Ami, nggak pernah ada siapa-siapa. Keputusan Mama Ami untuk tetap menyandang status janda bukan tanpa sebab. Pasalnya Mama Ami lebih merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang lantaran bisa menikmati hari tuanya dengan cucu-cucunya. Di sisi lain, meski sebagai single mom, untuk urusan finansial Mama Ami tak kekurangan. Pasalnya Raffi kerap memberikan dan memenuhi kebutuhan Mama Ami. Selain itu, Mama Ami tak pernah merasa kesepian lantaran Mama Ami sibuk mengurus sederet bisnis yang dimilikinya. Lantas benarkah Mama Ami tak pernah meminta jatah bulanan kepada Raffi? Tipsnya nih Mam, sebelum kita selesai, gimana jadi ibu yang baik supaya anak nggak usah diminta, ngasih-ngasih sendiri? Kayaknya kita nggak demanding ya, nggak usah demanding ya, apa harus cuek ya, apa gimana? Enggak sih, cuek aja. Maksudnya kalau Mama sih ya namanya seorang ibu, nggak pernah pengen juga sih meminta sesuatu, ya kan. Cuma kalau anaknya lebih ngerti, ya alhamdulillah gitu kan. Cuma ya kalau perlu banget, urgent banget, ya ngomong aja, ngomong ya emang ngomong aja gitu. Jadi ya aku udah mulai tahu guys, nggak usah aku tanyain kenapa Mama Ami tidak mau menikah lagi karena udah cukup bahagia ya Mama ya. Alhamdulillah bahagia banget dengan keadaan seperti ini. Raffi kan Mama mau ini nggak bikin apa namanya? Udah tua gini Mama males gitu kan. Udahlah. Ya ini bukan Mama yang request nih. Enggak. Oh ya udah akhirnya pas gitu ya udah keburu ya udah kalau emang gitu kan berarti harus nyemplung, harus menguasai banget ya. Sayangnya, di tengah menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta, nama Mama Ami seolah tercoreng lantaran ibunda Raffi ini diisukan menjadi seorang pelakor. Isu perselingkuhan Mama Ami membuat netizen kembali menyangkut pautkan dengan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz, putri bungsunya. Ya, tahun lalu nama Syahnaz menjadi perbincangan hangat pasca Lady Nayoan membongkar perselingkuhan suaminya Randy Kejarnet dengan Syahnaz. Sontak saja Syahnaz pun menjadi bulan-bulanan netizen. Apalagi Syahnaz masih terikat pernikahan dengan Richie Ismail alias JJ Govinda. Lantas benarkah Mama Ami syok dan tak percaya saat Syahnaz mengakui jika dirinya telah mengkhianati JJ? Waktu kemarin kan ada
sedikit permasalahan, tapi alhamdulillah Aduh, itu semuanya udah bisa terselesaikan. ini itu kayak gimana ya mama perannya? sampai berpikir, aduh ini kayaknya lebih parah dari kasusnya Raffi yang BNN gitu. Wah ini apa lagi gitu kan, ini cobaan berat banget itu yang kemarin itu, sampai tiap malam nggak bisa tidur karena mama tuh nggak nyangka banget sosok Nanas yang apa ya, dia tuh kan bungsu, kekanak-kanakan semuanya, tiba-tiba mendapat kabar seperti itu. Dan sebelum berita keluar tuh, itu sebelumnya 3 bulan sebulannya JJ udah ke rumah yang selalu curhat. Jadi udah gitu JJ tuh kan sosok laki-laki yang buat mama tuh apa, Nanas tuh apa dasarnya melakukan hal ini gitu. JJ tuh udah seorang cowok yang baik banget, bisa menempatkan dirinya, dan udah sama mantu tuh mama tuh udah rasa anak gitu kan. Jadi wah ini bener-bener yang, tapi ya berusaha tetap mendekati Nanas. Ada sesuatu yang agak seru nih, ketika ditanya terkait Shahnaz, ketika Shahnaz selingkuh dan sebagainya, gerakan Mama Ami itu sama, dan dia cerita kayak nggak ada beban. Jadi kayak sesuatu yang malah ini jadi seru gitu loh. Bandingin aja ketika di awal-awal, ketika dia cerita tentang hal-hal lain, dan ketika dia tentang diri dia yang masalah tidak menikah, dan ketika bicara tentang Shahnaz itu beda. Ya, dia lebih cenderung yang di awal-awal kayak nggak ada beban, kayak buat dia bahwa cerita tentang si Shahnaz itu digunakan buat dia itu justru sesuatu yang masanya seru gitu loh. Jadi sesuatu yang dibahas. Dia kayak menggunakan itu untuk sesuatu perhatian gitu, lebih terkait orang, jadi kan pengen tahu lebih lanjut tentang Shahnaz gitu dari kata-kata Mama Emmy. Ya, dan buat saya Mama Emmy menikmati hal tersebut. Kelihatan jelas dari ekspresinya. Sebagai ibu, hati Mama Ami tentu saja terluka dan kecewa, dan juga menanggung malu akibat putri yang paling disayang justru tega mencoreng nama baik keluarga. Apalagi Mama Ami mengaku mendidik anak-anaknya dengan tegas dan berani menegur keras jika anak-anaknya melakukan kesalahan. Namun meski dilanda rasa kecewa dan malu, Mama Ami berusaha memaafkan perbuatan Shahnaz. Lantas benarkah Shahnaz sempat menghindari Mama Ami pasca perselingkuhannya dengan Randy terbongkar? Alhamdulillah akhirnya ya udah mereka mengerti, JJ-nya juga Masya Allah memaafkan, jarang mikir ya aduh ya Allah kalau seorang laki-laki yang lain gimana gitu kan, punya ini gini. Mama tuh udah beban sama besan terutama kan, oh udah mama sama saudara-saudaranya JJ, mama udah tapi ya udah mesti semua harus dijalanin. Akhirnya alhamdulillah semua bisa seperti ini, alhamdulillah. Yang berdoa terus alhamdulillah semuanya. Kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapapun. Ya kuncinya sih kemarin aku banyak sholat yang banyak, minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Kalau sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Tapi mungkin komunikasi. Tak ingin rumah tangga anaknya hancur, Mama Ami pun mencoba berbicara dari hati ke hati dengan JJ. Meski Mama Ami sadar kesalahan Shahnaz sangat besar dan sulit dimaafkan, Mama Ami mencoba meminta maaf dengan tulus kepada JJ dan berharap menantunya itu mau kembali menerima Shahnaz. Beruntung, JJ dengan legowo memaafkan dan mau menerima Shahnaz kembali demi kedua anaknya. Itu jadi dari skala kehidupan itu yang paling berat ya. Betul, itu berat banget itu yang kemarin, dan gak nyangka alhamdulillah bisa seperti ini, terutama sayangnya ya. Betul, kembali terutama JJ-nya kembali yang Masya Allah punya hati sebaik itu. Buat JJ, I love you. Tapi kalau dengerin ceritanya Mama Ami itu kayaknya semuanya bisa teratasi karena mungkin tenang kali ya. Mama Ami tuh orangnya tenang Iya banget benar ya, tenang. Kalau aku kan udah panik gitu, itu menambah kali ya, menambah Iya. Kalau Mama lebih gimana? tenang, jadi lebih tenang, mikirnya lama, merenungnya lama, harus gimana gitu. Jadi Yang ditampilkan oleh Mama Ami ketika menjawab bahwa dia menampilkan dengan tenang, buat saya jawabannya tidak seperti itu juga. Yang ditampilkan di belakang, dilakukan di belakang bisa jadi beda. Ya, ditandai dari mana? Ditandai dengan ketika dia cerita, sebetulnya ada beberapa tarikan wajah yang menandakan bahwa dia itu sebenarnya ragu dengan kata-katanya sendiri.
ya nggak apa-apa sih, kan orang boleh ya nggak menampilkan ke publik bahwa dia itu memang mau menampilkan dirinya bahwa tenang, sudah dewasa, kan boleh-boleh aja, bukan sesuatu yang jadi jelek atau baik. Tetapi itu adalah pilihan bahwa Mama Ami itu adalah termasuk orang yang penting bagi dia kata-kata orang lain. Kalau ditanya secara psikologi apakah itu sehat apa enggak, ya bisa jadi nggak sehat, bahaya soal dalam jangka panjang. Tapi itu kan hak orang untuk kemudian menjadi seperti itu. Mama Ami pun bahagia dan bersyukur melihat Shahnaz dan JJ kembali bersama. Meski kini Shahnaz seolah memilih untuk rehat sejenak dari dunia entertain pasca diterpa kasus perselingkuhan. Adik bungsu Raffi ini seolah masih trauma dan tak ingin kembali terjerumus kesalahan yang sama. Dan kini Shahnaz memilih fokus menjadi ibu rumah tangga dan fokus mendukung JJ yang kini tengah sibuk maju di Pilkada 2024. Lantas benarkah karir Shahnaz akan kembali bersinar pasca terlibat kasus perselingkuhan? Kalau Shahnaz dengan JJ, saya melihat bahwa karir mereka akan lebih ke politik. Kalau ke pertunjukan tidak untuk saat yang dekat. Tapi kalau nanti saya melihat bahwa Shahnaz mungkin akan main lagi sinetron atau berperan. Mungkin sekarang perannya menjadi tante atau wanita yang lebih dewasa. Tapi itu tidak menghentikan untuk berkarir, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Sehingga kalau sekarang mungkin lebih mengejar untuk menjadi seorang ibu bupati. Karena kemungkinan untuk menangnya juga cenderung besar.